Pasca pemerkosaan November lalu, Siti Maimanah untuk pertama kalinya dipertemukan dengan 3 polisi pelaku pemerkosaan. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita akan bergabung dengan reporter Desi Fitriani langsung dari Pulau Penang, Malaysia. Desi, bagaimana jalannya pertemuan antara Siti Maimanah dengan ketiga polisi atau pemerkosanya tersebut? Lagi sekitar pukul 2 nanti. Dalam persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan dari korban Siti Maimanah, di mana jaksa penuntut umum menanyakan secara langsung kepada Siti Maimanah dengan didengarkan juga oleh 3 pelaku polisi pemerkosaan, diantaranya tentang kronologis pemerkosaan tersebut. Dalam pengakuannya di hadapan majelis hakim dan persidangan, Siti Maimanah mengatakan bahwa dia diberhentikan oleh kedua polisi dengan mobil polisi di kawasan Pacific Rai, kemudian dibawa ke pos polisi atau kantor polisi Prai. Di salah satu ruangan tersebutlah akhirnya Siti Maimanah diperkosa secara bergiliran oleh 3 polisi di Raja Malaysia. Sebelum diperkosa, polisi sempat menanyakan kepada Siti apakah bagaimana dengan keberadaan saat ini karena tidak punya ID. Karena takut akan ditahan, Siti mengatakan dia tidak mempunyai uang 1.000 atau 2.000 ringgit seperti yang diminta oleh aparat kepolisian, tapi dia hanya mempunyai badan. Dan ketika mengatakan bahwa dia hanya punya badan, kemudian polisi mengatakan bahwa berapa orang akan dilayani, karena pada saat itu ada 4 polisi, tetapi akhirnya dilakukan diperkosa oleh 3 orang anggota polisi di salah satu ruangan tersebut. Dan selain itu, kemudian Siti juga menjelaskan bahwa dia melakukan tersebut dengan keadaan terpaksa, dengan secara bergiliran. Setelah itu kemudian dia diantarkan pulang oleh 2 polisi di pinggir jalan dekat rumahnya, dan kemudian pada sore harinya dia memberikan keterangan di kantor polisi tentang pengakuan tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan polisi kemudian lakukan forensik ataupun penelitian. Dalam persidangan tadi kemudian juga diungkapkan tentang sejumlah barang bukti, diantaranya ada beberapa item dari pakaian yang dikenakan Siti dan juga pakaian dalam. Dan pakaian tersebut sudah diuji forensik. Yang cukup menarik adalah pakaian dalam yang diserahkan Siti pada saat itu dalam keadaan utuh, ketika dikembalikan ataupun diperlihatkan di persidangan dalam keadaan sudah berlubang. Dan dari hasil forensik sementara bahwa memang diperkirakan ada sekitar 7 sperma dari laki-laki yang berbeda, tetapi ternyata dia diperkosa oleh 3 orang lelaki. Dan ini menjadi salah satu tanda tanya tersendiri, apakah sperma siapa lainnya, karena 2 ada di spray dan 5 ada di badan ataupun di pakaian dalam Siti. Dan dari forensik tadi juga dibuktikan bahwa dari pakaian dalam Siti ditemukan sidik jari dari ketiga polisi pemerkosa. Ketiga polisi tersebut adalah Reni Anakdana, Mincin Matlazim, Sahiran Ramli. Dan dalam persidangan juga diungkapkan bahwa sejumlah barang bukti tersebut diserahkan 3 hari setelah kejadian ataupun setelah pemerkosaan tersebut dilakukan. Dan rencananya pada siang hari ini juga akan terus dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, diantaranya adalah keterangan supir taksi Tan Soe Sing yang mengantarkan Siti dan juga diduga adalah juga pacar dari Siti tersebut. Dan sampai sekarang ketiga polisi dituntut dengan pasal Undang-Undang Kriminal Pemerkosaan pasal 376. Yang cukup menarik di sini adalah apabila memang pasal 376 ataupun 377 tentang Undang-Undang Pemerkosaan yang diberlakukan oleh Pengadilan Tinggi Bataut Penang Malaysia ini, besar kemungkinan karena adanya lebih dari 3 sperma di tubuh Siti, ini tentu akan menjadi salah satu permasalahan sendiri. Sementara kasus meminta sejumlah uang kepada Siti tidak ada dalam tuntutan tersebut, tuntutan dalam persidangan sebelumnya. Demikian Hariman dan Gilang, kembali ke studio Jakarta.